Shalom Bapak Ibu dan jemaat sekalian. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya persilakan kita untuk mengambil saat teduh terlebih dahulu. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita awali ibadah kita dengan menyanyikan pujian besar dan ajaiblah karya-Mu. Kita katakan dengan sungguh-sungguh, besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mulai ibadah dengan menyadari bahwa pertolongan kita dalam ibadah Minggu Prapaskah 5 ini ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang Maha Kasih dan setia kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Mulia bagi Bapa. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nas pembimbing kita pada Minggu Prapaskah 5 ini terambil dari Mazmur 145, bait yang pertama sampai yang ketiga. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Mari kita sambut nas pembimbing kita dengan pujian Sungguh Besar Allahku, bait pertama dan kedua.
Jemaat yang terkasih, dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita sekalian yang diambil dari Mazmur 51 ayat 6 dan 7. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Kita menyadari bahwa masih banyak perintah Tuhan yang tidak dapat kita lakukan. Oleh karena itu, marilah saya mengajak jemaat sekalian untuk kita bersama-sama mengakui dosa dan kesalahan kita. Bapa yang Maha Kasih, kembali kami datang untuk mengakui dosa-dosa kami. Seringkali kami lalai dan seringkali kami melanggar perintah-Mu. Seringkali kami juga terjebak di dalam kebiasaan buruk kami. Ya Bapa, ampunilah dosa-dosa kami dan ubahkanlah hidup kami menjadi seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Bagi saudara yang telah mengaku segala dosa dan kejahatannya di hadapan Allah dan sungguh-sungguh bertobat, dengarkanlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Mazmur 32 ayat 1, 2, dan yang kelima. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Dan juga petunjuk hidup baru yang terambil dari Galatia 5 ayatnya yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jemaat silakan duduk. Mari kita angkat pujian ke dalam hati Yesus sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang ketiga. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih pada hari ini sekali lagi kami boleh datang memuji dan menyembah Engkau. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami boleh mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada Minggu Prapaskah 5 yaitu terambil dari kitab Mazmur pasal 51.
Harusnya kita akan membaca satu pasal penuh, tetapi saya akan membacakannya sampai ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat-Mu kepadaku. Bersihkanlah aku dari dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman, menyimpan dan memelihara di dalam kehidupannya. Hosiana. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sudah memasuki minggu Prapaskah yang kelima. Nah, kita akan terlihat lebih dahulu video singkat ini. Dari video ini kita bisa melihat bahwa demi kepentingan dirinya
dia mengorbankan banyak orang. Dia tidak peduli dengan orang yang sama-sama membutuhkan waktu. Sampai akhirnya kita melihat orang yang paling lemahlah yang mengalah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demi kepentingannya mengorbankan banyak orang. Itulah yang dilakukan oleh Daud. Demi kepentingan dirinya dia mengorbankan Uria, seorang pahlawan yang setia, yang berani di dalam berperang. Dia korbankan hanya untuk diri Daud. Sebetulnya siapa sih Uria itu? Uria adalah suami dari Batseba. Batseba dihampiri oleh Daud. Sampai suatu kali Batseba mengandung. Dan mulailah Daud bingung memikirkan bagaimana jalan keluarnya untuk menutupi aibnya. Dia mulai menjadi pusing. Dan akhirnya dia memanggil Uria yang sedang berada di medan perang untuk diberikan hari libur supaya dia kumpul dengan keluarganya. Tetapi ternyata Uria pulang ke istana dan tidak mau kembali ke keluarganya karena dia merasa masih ada perang. Teman-temannya sedang berjuang, dia tidak pantas kalau dia berkumpul dengan keluarganya sementara teman-temannya masih berjuang. Dia tidur di pelataran istana. Daud tambah pusing dan mulailah niat jahat muncul di dalam hatinya. Dan akhirnya dia memutuskan untuk membunuh Uria. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demi menutupi dosanya, demi dirinya, dia rela korbankan Uria. Dosa yang begitu besar yang dia sembunyikan. Sebetulnya bagi seorang raja sah-sah saja. Namun di mata Tuhan tidak demikian. Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk datang menegur dan mengingatkan dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Nabi Nathan datang dengan sebuah cerita bahwa ada sebuah keluarga yang kaya raya, mempunyai banyak ternak. Tetapi ketika keluarga ini mendapatkan tamu, dia menjamu tamunya dengan mengambil domba dari tetangganya yang cuma satu-satunya yang dipelihara dari kecil sampai besar. Itulah yang diambil untuk menjamu tamunya. Daud mendengar kisah ini, dia menjadi marah. Tangkap orang itu, dia harus mengganti 4 kali lipat dan sebagainya. Dan dengan tegas Nathan katakan, orang itu adalah engkau, Daud. Bagaimana reaksi Daud, Bapak Ibu? Reaksi Daud tidak marah. Reaksi Daud tidak menjadi murka dan memenjarakan Nabi Nathan, tidak. Tapi dia datang kepada Allah. Ayat yang ketiga dikatakan, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Daud menyadari bahwa Allah tidak pernah berubah kasih setianya. Dan ia mengimani itu. Bahwa Allah yang dipercaya selama ini tidak pernah berubah kasih setianya. Oleh sebab itulah dia mau datang kepadanya. Untuk apa? Untuk mengakui segala dosanya. Ayat yang ke-6a dikatakan, terhadap engkau, sampai 2 kali, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Padahal dia berdosa terhadap Uria yang sudah dibunuhnya demi mendapatkan istrinya, bukan? Tetapi inilah konsep orang Israel. Dosa yang dilakukan terhadap sesama itu berarti menentang Allah, melawan Allah sendiri, melanggar perintahnya. Maka dia sadar dan dia mengatakan, terhadap engkau saja Tuhan, aku sudah berdosa. Dan ayat 6b dikatakan, supaya ternyata engkau adil dalam putusan dan bersih dalam penghukumanmu. Berarti Allah akan menghukum setiap orang yang berdosa. Ada ancaman hukuman. Daud sadar akan hal ini. Begitu seriusnya dosa yang sedang dia lakukan. Bukan hanya menentang Allah, tetapi juga melukai hati Allah. Dan ada ancaman hukuman baginya.
Oleh sebab itu ayat yang kelima dikatakan, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Kata sadar ini memiliki arti yang dalam, bukan sadar hanya satu kali seumur hidup, bukan. Tetapi berkali-kali terus menerus dia menyadari bahwa ini adalah dosa yang serius di hadapan Allah, mendatangkan ancaman hukuman bagi dia. Bagaimana kita menyikapi dosa kita, Bapak Ibu? Ataukah kita menganggap enteng, tidak serius ketika kita melakukan dosa? Atau kita katakan, ya bentar lagi ada pengampunan, udah gak apa-apalah. Ada yang menikmati dosa. Sadarkah kita bahwa dosa itu melukai hati Allah yang telah mengasihi kita, yang dengan setia menjaga, memelihara, memberkati kita, dan dia terluka ketika kita berdosa. Dan jangan lupa ada ancaman penghukuman yang dari Allah. Nah Bapak Ibu, inilah satu kalimat yang sangat indah. Manusia di dunia benci kata bertobat, tetapi mereka di neraka berharap-harap mendengar sekali lagi kata bertobat itu. Karena di dalam neraka tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Oleh sebab itu jangan anggap enteng dosa. Dosa itu bukan saja melukai hati Tuhan, tetapi akan terus mengikat kita. Dan penghukuman itulah upahnya. Oleh sebab itu Daud datang kepada Allah. Bukan hanya sekedar mengakui dosanya, tetapi juga memohon pengampunan daripadanya. Ayat yang ketiga, kasihanilah aku ya Allah menurut rahmat-Mu yang besar. Karena Daud sadar bahwa hanya Allah yang mampu mengampuni dosanya, bukan dirinya. Usaha dirinya tidak ada secuil pun yang bisa memampukan dia untuk lepas dari dosa. Memang manusia sejak lahir saja sudah berdosa. Ayat yang ketujuh, Daud katakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jikalau demikian, mana mungkin manusia bisa membersihkan dirinya untuk bisa dapat masuk ke surga? Nggak mungkin. Karena di dalam dirinya, di dalam kandungan saja sudah berdosa. Memohon pengampunan yang daripada Allah. Ayat 3b katakan, hapuskanlah pelanggaranku. Kata hapuskanlah seperti seorang yang menghapus dari catatannya. Dari yang ada menjadi tiada. Maka inilah permohonan Daud. Tuhan, jangan diingat lagi. Yang tadinya ada jadi nggak ada. Itulah permohonan dari Daud. Ayat yang keempat, bersihkanlah aku dari seluruhnya dari kesalahanku. Kata bersihkanlah seperti orang yang mencuci. Dari noda sampai hilang nodanya. Bersih seperti orang mencuci. Maka ayat yang ke-9 dikatakan, lebih putih dari salju. Bersihkanlah hatiku ini Tuhan, supaya putih seperti salju. Ayat yang keempat, tahirkanlah aku dari dosaku. Artinya supaya kita dimurnikan. Seperti orang yang kusta disembuhkan oleh Tuhan Yesus menjadi tahir. Sehingga dia boleh layak menikmati persekutuan dengan Allahnya di bait Allah. Ditahirkan, dilayakkan kembali untuk bersekutu dengan dia. Daud yakin sekali bahwa Allah mengampuni dosanya. Ayat yang ke-19 dia katakan, kurban bagi Allah adalah hati yang remuk, redam, hati yang tunduk dan bertobat tidak kau tolak. Ia mengimani bahwa Allah mengampuni dosanya. Pengampunan yang dari Allah mendatangkan sukacita dan hidup yang baru bagi kehidupan Daud. Ayat yang ke-10, biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Dan biarlah tulang-tulangku yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Artinya mendengar kegirangan dan sukacita supaya ada kegairahan baru. Ada sukacita karena ada hidup. Tulang-tulang yang remuk menjadi bersorak-sorak, menjadi hidup kembali. Untuk apa? Supaya bisa bersekutu kembali dengan Allah. Dan itulah kerinduan Daud. Maka pada ayat yang ke-13 dia benar-benar memohon kepada Tuhan, jangan membuang aku dari hadapanku, dari hadapanmu.
Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Daud tahu benar kehidupan Raja Saul. Ketika dia berdosa, tidak mengakui dan tidak memohon pengampunan dari Tuhan, Roh Allah meninggalkan dia. Betapa jahatnya. Dan Daud harus menghibur. Penghiburannya berhenti, maka sukacitanya berhenti. Roh Allah kembali meninggalkan. Dia takut akan hal itu. Dia tidak ingin Roh Allah meninggalkan dirinya. Dia tetap ingin bersekutu dengan Allah. Oleh sebab itu dia terus memohon pengampunan yang daripada Tuhan. Jangan membuang aku. Jangan sampai Roh Allah itu meninggalkan dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bersyukur Roh Kudus yang satu kali hadir dalam kehidupan kita, dia tinggal bersama-sama dengan kita selama-lamanya. Kalau Daud menyadari Tuhan mengampuni dosa kita, maka Roh Kudus yang ada dalam hati kita pun mengingatkan kepada kita bahwa 1 Yohanes 3 ayat yang kelima, kalian tahu bahwa Kristus datang untuk menghapus dosa-dosa manusia. Sadarkah Bapak Ibu bahwa Kristus datang untuk menghapus dosa kita? Datang bukan dengan maha kuasanya lalu begitu saja menghapus. Tidak. Dia menghapus dengan harus naik ke kayu salib. Mati di sana. Adakah kita juga sama seperti Daud? Dengan penghapusan dosa yang Tuhan berikan. Membuat kita semakin rindu datang kepadanya. Menyediakan waktu khusus bagi dia. Untuk bersekutu. Karena ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Dampak dari pengampunan yang dia sudah berikan pada kita. Jangan sampai terbalik di tengah corona ini membuat kita semakin giat mencari uang dan lupa kepada Tuhan. Ingatlah Matius pasal 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah. Bersekutulah dulu dengan Allah. Maka semuanya akan ditambahkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang kedua, tekad Daud yaitu bersyukur atas pengampunan yang Allah berikan. Kalau yang pertama dia datang kepada Allah, dan yang kedua sekarang dia mau bertekad di hadapan Allah. Ayat 17, ya Tuhan tolonglah aku berbicara, maka aku akan memuji-muji Engkau. Artinya dia mau senantiasa bersyukur mengingat pengampunan yang Tuhan sudah berikan. Memberitakan kasih Allah. Ayat yang ke-15. Maka aku akan mengajarkan perintahmu kepada orang-orang berdosa supaya mereka kembali kepadamu. Kenapa? Karena di dalam Allah ada pengampunan, ada pemulihan. Pertanyaannya, apa tekad saudara dan saya setelah mendapatkan pengampunan yang daripada Allah? Ataukah hidup biasa-biasa saja? Atau menjadi lupa akan karya Allah? Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tugas yang Tuhan berikan setelah kita diampuni adalah memberitakan kasih Allah itu kepada semua orang. Kepada banyak orang. Supaya mereka pun boleh menikmati pengampunan dari Tuhan. Kita lihat video singkat saja. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dari video ini kita melihat bahwa anak ini begitu spontannya dia berdoa. Pertanyaannya, apakah instan? Disuruh doa langsung doa? Tentunya tidak. Anak ini dilatih, diberi pengertian oleh orang tuanya, sehingga memegang roti langsung dia bisa berdoa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah tugas dan panggilan kita. Mengajarkan akan kasih Allah kepada banyak orang, terutama kepada keluarga kita. Jangan begitu mudahnya karena tersinggung dengan suami atau istri, kita meninggalkan keluarga, lupa akan perintah Tuhan, lupa akan pengampunan yang Tuhan berikan untuk disampaikan. Perkenalan
mengenalkan Kristus kepada generasi berikutnya, kepada anak-anak kita, kepada orang-orang di sekitar kita, supaya mereka pun boleh mengenal Dia, mendapat pengampunan dan dari Dia. Mari Bapak Ibu, kita sudah memasuki Prapaskah yang kelima. Kita memasuki Paskah dengan memiliki hati yang mau datang kepada Tuhan, mengakui dosa dan memohon pengampunannya. Dan kita mau bertekad untuk senantiasa bersyukur atas pengampunan yang Tuhan berikan dan memberitakan kasih Allah. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Tuhan yang memeteraikannya di dalam hati kami, mampukan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa di surga, kami bersama-sama berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami bersyukur dengan adanya vaksin yang sudah mulai dibagikan. Ya Tuhan, menolong dan memberkati sehingga vaksin ini boleh Tuhan pakai untuk menghentikan penyebaran corona. Berkati masyarakat boleh tertib di dalam mengikuti peraturan kesehatan yang pemerintah sudah berikan. Tuhan tolong dan berkati. Berkati juga para pemimpin negeri ini, berikan pada mereka hati yang takut akan Tuhan. Berikan kepada mereka hikmat bijaksana-Mu untuk boleh mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat banyak. Bagi orang-orang yang berniat jahat untuk negeri ini, kiranya Engkaulah yang mempertobatkan mereka. Engkau menyadarkan mereka dan mereka boleh mengenal Engkau sebagai kebenaran. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu di dalam segala pergumulan mereka. Kiranya Engkau memberkati mereka yang sakit, Tuhan hadir dan menjamah memberikan kesembuhan. Mereka dalam pergumulan mencari nafkah, berkati usaha dan pekerjaan mereka, di sanalah berkat-Mu juga melimpah bagi mereka. Bagi mereka yang sedang kesulitan dalam sakit, penyakit, saudara-saudara kami yang sudah lansia, Tuhan juga melawat dan menghiburkan mereka. Bapa di surga, kami juga mengingat untuk PAUD Cahaya Kasih yang Tuhan percayakan sebagai sarana kami untuk memberitakan Injil-Mu. Kiranya Tuhan menolong sehingga PAUD ini boleh terus berlangsung dengan pendaftaran murid baru. Tuhan tambahkan, Tuhan yang mengundang anak-anak baru untuk bergabung bersama dengan kami. Berkati rekan-rekan guru, berikan kepada mereka hikmat-Mu, kekreatifan, sehingga mereka mengajar dengan kuat kuasa yang daripada Tuhan. Berkati orang tua asuh, donatur, biarlah Tuhan juga menolong usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan berkati juga keluarga mereka. Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan. Inilah seru doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita dan kerelaan, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita. Dengan mengingat firman Tuhan dari Matius 6,
ayat yang ke-19 dan yang ke-20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Kita dapat memberikan persembahan seperti biasa melalui transfer ke rekening yang tertera di layar kita masing-masing. Dan bagi setiap kita yang tidak memiliki fasilitas untuk transfer, kita dapat mengumpulkan persembahan tiap minggunya dan memberikannya kepada bendahara pada saat kita bergereja kembali secara normal. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa bagi persembahan kita. Bapa yang baik, inilah persembahan kami. Tuhan pimpin supaya bukan hanya kami mempersembahkan materi, tapi biarlah juga kami dapat memberikan diri kami, apa yang kami bisa, talenta kami, untuk pekerjaan-Mu di tempat ini, supaya kami pun dapat menjadi berkat untuk orang banyak. Terima kasih ya Tuhan, layakkanlah persembahan kami ini. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan pujian pengutusan Ku Mau Setia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah di Minggu Prapaskah ini kita diajak untuk datang mengaku segala dosa dan kelemahan kita, dan Tuhanlah yang akan memberikan pemulihan, dan kita bertekad untuk memberitakan kasih karunia Tuhan kepada banyak orang. Dan sekarang arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat Minggu Prapaskah 5, Tuhan memberkati.